أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur wa farada siyamahu wa dha'afa li shaimil ujur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-hadits au kama qala amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat, hamba Allah yang soleh solehah dunia akhirat, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang membawa banyak rahmat Allah, yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah Ramadan itu syahrul mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting sebagai hamba Allah yang beriman, kedatangan bulan Ramadan ini hati kita harus senang, bahagia, karena ada dawuh man fariha bidukhulir Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang hatinya senang, bahagia dengan datangnya bulan Ramadan ini, maka Allah akan mengharamkan jasadnya di neraka Allah. Artinya apa? Ramadan sebagai bentuk perintah yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, dan khitabnya khosun lil mu'minin, khusus kepada orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman itu hatinya harus senang kedatangan bulan yang banyak perintah-perintah Allah, amaliyah-amaliyah yang dicintai Allah di situ. Bahkan tandanya hati kita beriman kepada Allah, senang menghadapi perintah-perintah Allah. Mudah-mudahan 3 bulan kita berdoa kepingin ketemu Ramadan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Minta diberkahi amalan-amalan bulan Rajab, minta diberkahi amalan-amalan bulan Sya'ban, dan sebentar lagi insya Allah kita akan ketemu bulan yang penuh berkah di situ, syahrul mubarak, yakni syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat, warga Nahdlatul Ulama khususnya yang saya muliakan, mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan penuh semangat untuk melakukan amaliyah-amaliyah yang diwajibkan,
amaliyah-amaliyah yang dianjurkan, amaliyah-amaliyah yang disunnahkan oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya amaliyah yang diwajibkan di bulan Ramadan itu ya puasa itu. Ojo sampai melok traweh gak melok poso. Ojo sampai seneng punya greget yang tinggi, ngetokno buka takjil tapi gak melok poso. Amaliyah yang wajib dilakukan oleh hamba Allah yang beriman adalah kutiba alaikumusiyam, berkewajiban untuk menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, di malam hari kita ikut berjamaah Isya lalu diteruskan tarweh. Diteruskan tarweh karena bulan Ramadan saat ini tidak seperti Ramadan yang sebelumnya. Ramadan saat ini kita masih dalam ujian Allah, masih merebahnya virus corona. Maka mari di masjid-masjid, di musola-musola diatur sebagaimana harapan pemerintah, supaya berjamaah kita di masjid, berjamaah kita di musola dengan tarweh itu tidak menyebarkan virus corona. Di depan musola, di depan masjid disediakan cuci tangan. Sebelum berangkat ke masjid, mohon mandi yang bersih, wudhu, cuci tangan. Ketika kita masuk masjid, diberi jarak antara jamaah yang satu dengan jamaah yang lain. Supaya apa? Supaya tetap kita tidak tahu apakah kita ini kena virus atau tidak, kan tidak ada yang tahu. Tapi apa yang diinginkan pemerintah juga dalam rangka menyelamatkan warga masyarakatnya. Ulama dengan belajar terus-menerus mencintai jamaah, mencintai tarweh, mencintai jamaah Isya di bulan Ramadan, juga dalam rangka ingin bala ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai masjid, mencintai musola dengan harapan kepada Allah, mudah-mudahan orang yang mencintai ibadah jamaah di masjid ditepis balaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha idza anzala ahatan minas sama'i ala ahlil ard surrifat an ummadil masajid. Sesungguhnya Allah itu kalau menurunkan ahah ay al balak, menurunkan balak dari langit turun ke penduduk bumi, pertama yang akan diselamatkan oleh Allah orang-orang yang mencintai masjid-masjid Allah, mencintai rumah-rumah Allah. Oleh karena itu di Wuhan, Cina sana ada fenomena ayat Allah, ayat kauniyah namanya. Orang-orang yang mencintai jamaah di masjid, alhamdulillah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari pendekatan zahir, pendekatan batin kita jalani di bulan Ramadan yang sangat terbatas ini. Kita tetap tarweh, kita tetap baca Al-Quran, karena Ramadan tidak bisa dipisah dengan Al-Quran. Amaliyah-amaliyah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah jangan diabaikan. Karena amaliyah-amaliyah sunnah di bulan Ramadan pahalanya seperti amalan fardu di luar Ramadan. Yang sunnah pahalanya seperti melakukan kefarduan. Ini bulan yang luar biasa. Misalnya sedekah, memberikan takjil di musola, memberikan takjil di masjid. Sampai Kanjeng Nabi bersabda, man fattara sha'iman ala ta'amin aw syarabin min halalin sallat alaihil malaikatu fi sa'ati syahri Ramadan wa shalla alaihi Jibrilu lailatal qadri. Barang siapa yang menyediakan makanan takjil di musola, di masjid sebelum maghrib, memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka malaikat-malaikat sedunia mendoakan orang itu agar sepanjang Ramadan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa shalla alaihi Jibril lailatal qadri, dan khusus malaikat Jibril
mendoakan kepada orang-orang yang menyediakan buka takjil di mushola di masjid itu, didoakan oleh malaikat Jibril agar mendapatkan berkah Lailatul Qadar. Para pemirsa di rumah, kaum muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita sambut datangnya bulan Ramadan ini dengan penuh ketulusan, dengan penuh dasar iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar keimanan kita dengan amaliyah wajib dan amaliyah sunnah di bulan Ramadan ini, baik dalam konteks hablum minallah maupun hablum minan nas, mengangkat derajat kita mukmin menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ketika kita dengan Ramadan ini derajat kemukminan kita naik menjadi derajat muttaqin, maka keberkahan dunia sampai akhirat akan bisa kita rasakan. Di dunia saja dengan Ramadan itu kita dididik bagaimana kita soleh kepada Allah, bagaimana kita soleh kepada sesamanya. Jangan hanya kita merasa soleh baik kepada Allah tapi tidak soleh, tidak baik kepada sesama. Karena pendidikan Ramadan itu luar biasa. Mari kita nanti tidak sekedar kita jalani tapi kita hayati, supaya penghayatan amaliyah Ramadan bagi orang yang beriman betul-betul akan menjadi orang yang soleh sosialnya, tidak hanya soleh ritualnya saja. Makanya ketika Ramadan kita jalani dengan benar, tidak saja kita meninggalkan makan minum, tetapi meninggalkan semua yang merusak pahalanya puasa. Jangan ngomong sembarangan, jangan berbicara yang menyinggung orang lain, karena di samping ada hal-hal yang membatalkan puasa secara fikih, ada hal-hal yang merusak pahalanya puasa secara hakiki. Hal-hal yang membatalkan puasa secara fikih sudah dibahas di dalam kitab-kitab fikih yang panjang dan luas. Tetapi hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa, mestinya kita tidak berucap kalau tidak bermanfaat. Kita dididik oleh Ramadan tidak berbuat kalau tidak bermanfaat. Ketika kita berucap, ucapan kita menyakitkan orang lain, itu bisa merusak pahalanya puasa. Makanya ketika kita jalani puasa dengan penuh ketulusan, kita jalani dengan benar sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditulis oleh ulama-ulama fikih, maka insya Allah Ramadan akan membawa paling tidak 3 faidah. Ada fawaidul ruhiyah, ada fawaidul ijtimaiyah, ada fawaidus sihiyah. Ada urgensi kerohaniahan, ada urgensi kesehatan, ada urgensi kemasyarakatan. Itu efek yang ditimbulkan dari Ramadan kita jalani secara benar. Mudah-mudahan kita nanti akan bertemu terus dalam kajian berikutnya. Tidak hanya kita menyangkut tentang Ramadan dalam konteks kewajiban, tetapi Ramadan dalam konteks sosial. Apa hubungan Ramadan dengan zakat fitrah? Kenapa Ramadan dihubungkan dengan zakat fitrah? Kenapa Ramadan dihubungkan dengan aspek-aspek sosial yang lebih luas? Itu artinya Allah menginginkan dengan ibadah Ramadan ini targetnya soleh ritual dan soleh sosial. Bagaimana menjadi orang yang baik kepada Allah tapi juga peduli kepada unsur-unsur kemanusiaan yang lain, sehingga betul-betul hamba Allah yang beriman ketika menjalani Ramadan dalam konteks hablum minallah dan hablum minan nas menjadi orang yang simpatik di hadapan Allah dan simpatik di hadapan sesama umat manusia, sehingga percepatan dakwah yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Demikian mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, hidup kita bermanfaat, dan diberikan kesiapan iman, kesiapan takwa, kesiapan ilmu dan mental akhlakul karimah pada saat kita menjalankan Ramadan yang akan datang.
Mudah-mudahan ini benar dari Allah, salah dari saya sendiri, kesalahan kita bersama diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.